outreach di hari ini. Ya, izinkan saya menyapa dengan hormat. Yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Yang kedua, Ibu Dr. Anda Dumaria R. Tampu-Bolon, PhD, selaku dosen di Perguruan Tinggi ITB dan sekaligus konsultan aktuaria. Selamat pagi. Dan juga yang saya banggakan para peserta outreach sains aktuaria dan profesi aktuaris yang boleh hadir di hari ini. Tak lupa juga saya menyapa moderator kita, Ibu Noriska Lewaherila, yang sudah boleh hadir juga di saat ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya harapkan untuk teman-teman yang lain mohon untuk nantinya bisa di-unmute suaranya. Kita akan mulai. Yang pertama, kita akan mendengar sambutan dari Ibu Dr. Insinyur Insun Sangaji MSI sekaligus membuka dengan resmi kegiatan outreach sains aktuaria dan profesi aktuaris. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat. Terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pattimura, yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Pattimura, yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Pattimura, yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA Universitas Pattimura, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati panitia dan peserta Konferensi Nasional Matematika 2021 dan para siswa peserta kegiatan outreach dan undangan yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, walaupun di tengah situasi pandemik COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama secara virtual pada acara pembukaan kegiatan outreach dalam rangka memperkenalkan bidang aktuaria sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Matematika ke-20 tahun 2021 yang dipusatkan pada Universitas Pattimura Ambon. Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan juga sebagai insan akademisi Universitas Pattimura, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas diselenggarakannya acara atau kegiatan yang sangat penting ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat sebagai jawaban dari semakin beragamnya tantangan dan tuntutan kebutuhan manusia akan kehidupan yang berkualitas. Seiring dengan hal tersebut, telah tumbuh dan berkembang pula berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan yang baru yang memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Maka salah satu di antaranya adalah dengan lahirnya bidang atau ilmu aktuaria yang merupakan ilmu profesional berkualitas tinggi yang bisa menganalisis dampak risiko keuangan bagi organisasi seperti perusahaan asuransi dan reasuransi, pengelolaan dana pensiun, perusahaan investasi, perbankan, pengelola jaminan sosial, perusahaan analitika data,
perusahaan atau organisasi lainnya yang mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko kerugian finansial. Bapak, Ibu, panitia peserta dan undangan yang kami muliakan. Ini tentunya adalah merupakan tantangan sekaligus sebagai peluang bagi generasi muda Maluku, pencinta matematika yang masih berada pada bangku SMA sederajat untuk mendalami dan memahami bidang ilmu baru yang demikian partesius dan menjanjikan jaminan masa depan. Oleh karena itu, saya menyambut baik kegiatan outreach di bidang aktuaria yang akan memperkenalkan tentang profesi aktuaris atau fellow aktuari kepada para siswa SMA sederajat di Provinsi Maluku yang menyukai matematika untuk berkarir di bidang aktuaria atau menekuni profesi aktuaris sebagai opsi pilihan masa depan mereka. Kegiatan ini juga menunjukkan kepedulian dari pihak perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Patimura, bahwa persoalan masa depan anak Maluku adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa jika kegiatan semacam ini terus dikembangkan di masa-masa mendatang, maka peluang dan kesempatan anak-anak Maluku untuk menekuni berbagai bidang ilmu dan profesi yang menjamin kesejahteraan mereka akan semakin terbuka lebar. Semoga langkah dan ikhtiar ini senantiasa mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama, sehingga hal ini menjadi langkah awal bagi para siswa untuk mengenal ilmu aktuaria, memboboti diri dan memperkuat kapasitas secara personal untuk mampu bersaing dan merebut berbagai peluang kerja di masa mendatang. Tetap semangat dan terus belajar untuk maju. Kepada panitia penyelenggara, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Terima kasih atas semua gagasan, inisiasi, dan kerja kerasnya, sehingga kegiatan penting ini dapat terselenggara. Kepada Fakultas MIPA Universitas Patimura Ambon, dan secara umum kepada Universitas Patimura selaku tuan rumah Konferensi Nasional Matematika ke-20 tahun 2021, tak lupa saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses selalu. Bapak, Ibu, peserta dan undangan yang saya hormati, akhirnya dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, saya membuka dengan resmi kegiatan outreach dalam rangka memperkenalkan bidang aktuaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Ibu Insun untuk arahan dan juga pembukaannya. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita akan mendengar tentang apa itu aktuaria dan apa itu profesi aktuaris. Kita akan mendengar langsung dari narasumber kita, Ibu Dr. Randa Dumaria R. Tampu-Bolon, selaku dosen ITB dan juga konsultan aktuaria. Ya, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Noriska selaku moderator yang akan memimpin kita dalam kegiatan outreach di hari ini. Silakan kepada Ibu Nori. Baik, Ibu Lucy, terima kasih banyak. Selamat pagi, Ibu Duma, Ibu Insun. Selamat pagi juga untuk semua adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang ada di Maluku, yang ada di Kota Ambon. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk mengikuti kegiatan outreach di hari ini. Nah, sesuai dengan topik outreach hari ini, sains aktuaria dan profesi aktuaris. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa sudah banyak yang tahu tentang aktuaria, tapi ingin menggali lebih dalam mengenai profesi ini, kemudian juga adik-adik pelajar yang mungkin baru mendengar istilah aktuaria, aktuaris, apa itu sebenarnya. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam dengan narasumber kita, Ibu Duma,
Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu Ibu Duma kepada kita semua. Kata pepatah, kalau tak kenal, tak sayang, maka saya akan menginformasikan CV singkat daripada Ibu Duma. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, Ibu Duma, nama lengkapnya yaitu Ibu Dumaria Rulina Tampubolon, MSc, PhD. Nah, beliau adalah salah satu dosen dari kelompok keahlian statistika Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung. Nah, adik-adik, Ibu Duma menyelesaikan studi S1 Ibu Duma, yaitu di Sarjana Matematika IPB, kemudian melanjutkan S2, yaitu dengan memperoleh gelar Master Science di Mathematics, terutama di mayornya yaitu di statistik di Monash University Melbourne, Australia. Kemudian melanjutkan S3 daripada Ibu Duma dengan gelar PhD di Actuarial Studies Macquarie University, Sydney, Australia. Kemudian saat ini selain menjabat sebagai dosen di ITB, Ibu Duma juga merupakan konsultan asuransi atau konsultan aktuaria di berbagai perusahaan asuransi. Saya sebut saja beberapa di PT AXA Financial Indonesia, kemudian Mandiri AXA General Insurance, kemudian ada juga di Re Asuransi My Park Indonesia, dan ada beberapa lainnya juga. Kemudian ada awards yang diraih oleh Ibu Duma, yaitu yaitu the 2010 Variance Prize for the paper Robustifying Reserving, yang mana dipublikasikan pada The Variance Editorial Board. Dan ini Ibu Duma mendapatkan award the Variance Prize for the best paper published. Nah, kemudian Ibu Duma juga aktif dalam seminar, conference sebagai pembicara di beberapa kesempatan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai CV singkat dari Ibu Duma. Tidak membuang-buang waktu lagi, kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bu Duma. Saya persilahkan Bu Duma, silakan Bu. Terima kasih banyak Bu Noriska, terima kasih Bu Lucia ini ya panggilannya. Salam kenal buat Ibu Insun dari Bandung, Bu. Dan juga saya mau mengucapkan selamat datang, salam kenal juga kepada para mahasiswa dan adik-adik SMA ini ya. Boleh saya tahu mungkin dari panitia ini dari SMA atau SLTA di sekitar Kota Ambon ya? Ada yang di luar nggak? Dari panitia? Atau hanya SLTA sekitar Ambon saja? Ya, di Ambon saja, Ibu. Oh, di Ambon saja. Oke. Selamat datang buat adik-adik. Saya tanya dulu Bu Moderator, Bu Noriska, saya punya waktu berapa menit untuk presentasi, kemudian kita lanjut tanya jawab ya? Iya, Bu Duma. Bu Duma, untuk presentasi Ibu diberi waktu 30 menit, kemudian kita akan tanya jawab. Jadi yang punya pertanyaan nanti barangkali bisa ditulis di kolom chat, ataupun nanti pada waktunya ketika saya berikan kesempatan bisa raise hand dan bertanya langsung kepada narasumber kita. Kira-kira begitu Bu Duma. Ya, terima kasih. Saya justru ingin sangat-sangat mendorong ini buat adik-adik yang di SLTA maupun mahasiswa untuk tidak takut bertanya ya. Jadi saya ini beberapa dosen di Universitas Patimura di program studi matematika atau aktuaria yang sudah kenal saya itu, saya suka mendorong untuk bertanya. Jadi jangan takut karena saya tidak akan gigit, apalagi kita jauh. Jadi jangan takut bertanya. Dan satu hal lagi, tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh oleh saya. Ya, sebagaimanapun Anda pikir mungkin pertanyaan itu sangat simpel, sederhana, tidak perlulah ditanyakan, tapi Anda sebenarnya ingin menanyakannya, tanya saja. Ya, jadi saya sangat mendorong adik-adik untuk bertanya. Kalau tidak ngerti, tidak paham, kalau semakin bingung, semakin semakin tidak tahu nanti kalau sudah selesai SLTA mau lanjut kemana gitu ya, apalagi yang berkaitan dengan bidang aktuaria, tanyakan saja.
Sampai nanti misalnya bertanya, Bu Duma memangnya kalau jadi aktuaris itu gajinya gede nggak sih? Ah, itu juga boleh ditanya gitu ya. Jadi boleh ditanya. Terus kalau misalnya yang mau ditanya juga, Bu Duma kalau emang jadi aktuaris itu gede, Ibu Duma kenapa nggak mau jadi aktuaris kerja di industri saja? Kenapa jadi dosen? Ah, itu juga boleh tanya gitu ya. Terus Ibu Duma nggak pakai gelar aktuaris, emang Ibu Duma aktuaris atau tidak sih? Ah, boleh tanya juga. Jawabannya enggak. Saya tidak aktuaris, tapi saya dapat S3 di bidang aktuaria. Loh, kok bisa gitu kan ya? Nah, jadi itu juga boleh ditanyakan nanti ya. Baik, saya akan share dulu sekarang. Iya. Kelihatan Bu Noriska? Sementara belum, Bu. Belum ya. Oke, sudah, Bu. Sudah ya. Sekarang kelihatan, saya ya. akan slideshow. Iya. Jadi boleh bertanya nanti setelah selesai. Baik, saya ingin perkenalkan suatu profesi aktuaris dan suatu ilmu namanya ilmu aktuaria. Sebenarnya ilmu aktuaria ini bukan baru, adik-adik. Saya bilang adik-adik saja ya, karena saya memang fokusnya dulu ke anak SLTA dulu nih ya. Jadi para mahasiswa sabar ya. Para mahasiswa bukan berarti tidak diperhatikan loh, tapi karena mahasiswa sudah sering ketemu dosen, nah adik-adik SLTA nih yang mau saya fokuskan. Tapi para mahasiswa boleh bertanya ya, karena memang pasti saat-saat ini sedang berpikir membina karir apa nanti nih setelah selesai studinya ya, dari program studi S1 barangkali ya, S1 matematika atau S1 yang lain. Oke, nah ilmu aktuaria ini sebenarnya bukan ilmu baru, sudah lama sekali. Di luar negeri itu apalagi di Amerika itu sudah ratusan tahun gitu ya. Di Inggris apalagi karena mulainya memang dari sana sudah ratusan tahun. Tetapi di Indonesia sebagai suatu program studi memang baru 4 tahun yang lalu. IPB yang pertama sekali, kemudian lanjut UI, ITB, ITS, UGM ya. Kemudian ada Unpad juga menyelenggarakan program studi S1 Aktuaria. Tetapi Unpad itu maksudnya Universitas Pajajaran. Tetapi ilmu aktuaria itu sebenarnya sudah diajarkan terutama di Institut Teknologi Bandung, dulu di jurusan matematika, itu sudah lama sekali, sudah sejak tahun 80-an, 1980-an, sebagai mata kuliah pilihan. Makanya sekarang sudah banyak aktuaris-aktuaris Indonesia yang jumlahnya ratusan, ada sekitar 500 ya, itu memang lulusan jurusan matematika di ITB kebanyakan dulu, dan juga dari jurusan matematika UI. Jadi memang mereka menjadi aktuaris bukan dari jurusan S1, jurusan aktuaria atau dari program studi S1 aktuaria, tetapi kebanyakan adalah dari lulusan atau sarjana matematika maupun sarjana statistika, gitu ya. Jadi membina karir sebagai seorang aktuaris itu memang landasan ilmunya adalah matematika dan statistika. Tetapi memang mulai tahun sekitar 4-5 tahun yang lalu, IPB University memulai program studi S1 Aktuaria, dilanjutkan dengan Universitas Indonesia, kemudian Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran. Itu yang sudah mempunyai beberapa perguruan tinggi yang cukup besar, yang sudah mempunyai program studi S1 Aktuaria. Kemudian program studi S1 Matematika yang lain yang cukup besar, misalnya di universitas swasta itu, di Universitas Katolik Parahyangan, di Universitas Pelita Harapan di Jakarta, itu fokus mereka, walaupun mereka merupakan program studi S1 Matematika, fokus mereka adalah ilmu aktuaria dan keuangan, ya. Dua perguruan tinggi swasta itu program studi S1 matematikanya menekankan kepada kelompok keahlian aktuaria dan keuangan. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi lain juga yang memberikan mata kuliah pilihan aktuaria.
Saya sendiri mungkin tidak tahu persis, tapi mungkin di program studi S1 Matematika di Universitas Patimura, ada juga beberapa kuliah pilihan aktuaria barangkali ya, di Universitas Hasanuddin juga ada ya, di Universitas Samratulangi di Manado ya. Jadi beberapa mata kuliah pilihan aktuaria diberikan di program studi S1 Matematika maupun mungkin di program studi S1 Statistika mungkin ya. Tapi yang jelas adik-adik yang sekarang masih sekolah di sekolah lanjutan tingkat atas, kita akan melihat sekarang, membahas sekarang atau mendengarkan sekarang penjelasan tentang ilmu aktuaria atau sains aktuaria dan profesi aktuaris ya. Oke, apa sih itu sains aktuaria? Ini definisinya. Nah, orang matematika itu selalu bicara definisi. Sebab kalau definisinya salah, nanti pemahamannya salah, gitu ya. Nah, jadi definisi apa? Apa yang dimaksud dengan sains aktuaria atau ilmu aktuaria? Nah, ilmu aktuaria atau sains aktuaria itu menggunakan matematika. Jadi pasti menggunakan matematika. Menggunakan teori peluang. Menggunakan statistika. Loh Bu Duma, teori peluang sama statistika tuh beda ya? Oh beda ya. Probability theory itu adalah dasar dari banyak ilmu termasuk statistika. Nah, gitu ya. Jadi teori peluang dan statistika. Kemudian dia menggunakan ekonomi juga. Menggunakan keuangan, ilmu keuangan. Beda ya Bu, ilmu keuangan dengan ilmu ekonomi? Oh beda. Beda banget ya adik-adik SLTA. Kemudian menggunakan komputasi. Jadi harus memang mempunyai kemampuan untuk programming, ya. Jadi bukan main game, tapi programming, ya. Komputasi untuk melakukan apa? Melakukan assessment, melakukan penilaian. Penilaian apa? Penilaian risiko kerugian finansial. Nah, kerugian finansial akibat apa? Akibat, nah ini dia, suatu kejadian yang mungkin terjadi. Suatu kejadian yang mungkin terjadi di suatu waktu di masa yang akan datang. Jadi, matematika digunakan, teori peluang digunakan, statistika, ekonomi, keuangan, komputasi, itu semua digunakan supaya bisa mengakses berapa besar sih nantinya di masa yang akan datang terjadi kerugian finansial kalau suatu kejadian terjadi. Nah, padahal kita harus melakukan asesmen itu, penilaian itu sekarang. Nah, ilmu aktuaria itu dapat diterapkan di beberapa bidang ini. Apa itu? Asuransi jiwa, asuransi umum, dana pensiun, investasi, bidang-bidang manajemen risiko. Nah, ini yang baru, namanya analitika data. Apa sih semua ini? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu begini. Adik-adik, semua kita akan mati. Ya kan? Pasti mati. Cuma nggak tahu kapan. Nah, semua kita pasti meninggal dunia. Tapi nggak tahu kapan. Mungkin kita bilang, saya masih muda, Bu Duma, meninggalnya saya masih lama. Nggak tahu kita. Karena yang memutuskan kapan kita meninggal cuma Tuhan. Ya. Dan juga bukan hanya kapan meninggalnya, contoh nih, bukan hanya kapan meninggalnya, misalnya dia adalah seorang kepala rumah tangga, entah itu ayah kita, entah itu suami kita, pokoknya kepala rumah tangga yang mungkin satu-satunya sumber kehidupan keluarga, gitu ya. Nah, seandainya Tuhan panggil ayah atau suami atau siapapun yang menyediakan kebutuhan finansial dalam satu keluarga, dipanggil Tuhan dan meninggal dunia yang nggak tahu kapan itu terjadi, maka keluarga yang ditinggalkan, aduh, bagaimana nih? Tiba-tiba yang memberikan penghasilan kepada keluarga meninggal dunia. Gimana nih? Anak masih sekolah, harus bayar uang sekolah, yang masih kuliah harus bayar uang kuliah, sementara yang menyandang keuangan keluarga dipanggil Tuhan. Tiba-tiba ada kerugian finansial di situ, dalam arti kata kehilangan mata pencaharian, kehilangan sumber keuangan. Nah, berapa besar sumber keuangan yang kehilangan itu? Kalau tiba-tiba orang yang memang menyandang keuangan keluarga dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Nah, itu risiko namanya, risiko kerugian finansial.
Nah, asuransi umum itu apa? Asuransi umum adalah semua jenis asuransi kecuali asuransi jiwa, adik-adik. Semua jenis asuransi kecuali asuransi jiwa. Itu namanya asuransi umum. Contoh, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini sekarang lagi marak nih, karena ada pandemi COVID-19. Kemudian asuransi apa lagi? Asuransi kebakaran. Asuransi terhadap misalnya kemalingan, barang-barang dicuri, itu ada. Asuransi terhadap bencana alam, misalnya terjadi kerusakan properti, bukan asuransi jiwanya ya. Jadi kalau bencana alam itu kan bisa juga mengakibatkan orang meninggal dunia. Tapi kalau misalnya yang diasuransikan jiwa orang, meninggal karena apa saja, entah karena bencana alam, karena sakit, karena memang sudah usia lanjut, atau karena kecelakaan, itu asuransi jiwa itu, ya, kalau dia meninggal dunia. Tapi kalau terjadi bencana alam, terjadi kerusakan terhadap properti, terhadap sekolah, terhadap rumah sakit, terhadap jalan, terhadap jembatan, dan seterusnya, terhadap gedung, perkantoran, terhadap infrastruktur, misalnya pusat tenaga listrik, terhadap bendungan, nah, semua jenis asuransi terhadap misalnya kerusakan akibat bencana alam itu juga termasuk asuransi umum, namanya asuransi bencana alam. Ya, apakah kerusakan properti itu karena gempa bumi, karena banjir, tanah longsor, atau angin kencang, angin puting beliung, itu semua adalah asuransi namanya catastrophe insurance atau asuransi bencana alam, ya. Nah, bertepatan saya memang bidang penelitian saya adalah asuransi bencana alam dan juga asuransi umum yang lain, misalnya asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, itu adalah bidang area penelitian saya memang. Kemudian apalagi yang termasuk asuransi umum? BPJS itu adalah jaminan sosial. Ya, itu jaminan sosial yang mengasuransikan terhadap tenaga kerja. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengalami kecelakaan akibat pekerjaannya, itu adalah asuransi sebenarnya ketenaga kerjaan. Tetapi karena dikelola oleh pemerintah dan untuk masalah sosial, jaminan sosialnya, makanya disebut jaminan sosial. Tetapi sebenarnya ada juga asuransi ketenaga kerjaan yang dikelola perusahaan asuransi swasta yang bukan merupakan asuransi sosial atau jaminan sosial. Nah, BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan itu juga ilmunya adalah bidang asuransi umum. Nah, dana pensiun berbeda dengan asuransi, adik-adik ya. Kalau asuransi jiwa misalnya, itu ahli waris akan mendapatkan ganti rugi yang disebut dengan benefit atau pertanggungan kalau memang kepala keluarganya atau si pencari nafkahnya mengasuransikan jiwanya ya. Kalau dia tidak mengasuransikan jiwanya ya tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dia mengasuransikan jiwanya ke suatu perusahaan asuransi dan dia bayar premi secara reguler, premi ya namanya, nanti kalau terjadi apa-apa ke dia dalam jangka waktu polis asuransinya masih hidup, masih berlaku, maka ahli warisnya akan mendapatkan benefit atau mendapatkan harga pertanggungan atau mendapatkan manfaat ya, benefit. Itu adalah asuransi jiwa. Kalau dana pensiun berbeda. Dana pensiun seseorang akan mendapatkan benefit kalau dia hidup. Nah, kalau yang tadi asuransi jiwa, ahli waris akan dapat benefit kalau yang diasuransikan meninggal dunia. Dana pensiun adalah seseorang akan dapat benefit kalau dia hidup terus sampai usia tertentu sesuai dengan kontrak di dalam dana pensiun itu. Misalnya nih, saya ingin bayar premi tiap bulan supaya nanti ketika saya pensiun pada usia misalnya 58 tahun, saya akan dapat uang supaya saya tidak langsung kehilangan mata pencaharian karena sudah pensiun. Itu namanya dana pensiun. Nah, ilmu aktuaria juga bisa diterapkan di bidang investasi. Sekarang banyak sekali, adik-adik hati-hati ya. Saya bicara ini sebagai seorang ibu ya, ibu kepada banyak anak-anak muda. Hati-hati terlalu banyak investasi-investasi bodong sekarang ini ya. Terutama investasi yang menawarkan cepat dapat uang, tapi lupa bahwa pinjaman-pinjaman itu merupakan hutang yang harus dibayar ya. Jadi bagaimana bidang aktuaria itu bisa bekerja di bidang investasi?
Itu banyak sekali dipakai di bidang investasi karena sekali lagi investasi itu adalah kita melakukan suatu kegiatan di mana kita misalkan menaruh segepok uang di suatu proyek investasi misalnya entah apa itu dengan harapan akan mendapatkan profit gitu kan. Nah, itu ada risiko kerugian itu. Karena siapa tahu begitu kita menaruh segepok uang di suatu proyek investasi itu gagal. Dan itu bisa terjadi dan banyak terjadi ya. Jadi orang yang mengelola investasi, orang yang mengelola uang orang lain untuk diinvestasikan itu ada risiko kerugian juga. Investasinya gagal. Nah, jadi ada risiko kerugian finansial juga di situ. Nah, ilmu aktuaria bisa dipakai di situ juga. Kemudian bidang-bidang manajemen risiko lainnya. Contoh ini dalam pabrik. Dalam pabrik misalnya tiba-tiba mesinnya rusak sehingga yang nggak disadari misalnya ya, nggak disadari. Misalnya ada mesin untuk membuat apalah ya, membuat baut dengan spesifikasi tertentu, diameternya sekian milimeter ya. Tiba-tiba ada suatu bagian dari perangkat membuat baut itu yang rusak, nggak disadari. Berjalan misalnya dalam shift malam, sekian jam berjalan, sehingga yang diproduksi itu banyak yang cacat, tidak sesuai spesifikasi bautnya. Gitu ya. Nah, itu bisa diasuransikan. Sebab kalau sampai diproduksi baut yang tidak sesuai spesifikasi kan nggak bisa dipakai, nggak laku dijual. Berarti sudah produksi begitu lama, bahan baku sudah dipakai, ada kerugian finansial di situ. Jadi harus di-manage nih, risiko ini bagaimana? Ilmu aktuaria bisa diterapkan di situ juga. Nah, analitika data ini apa sih? Contoh begini. Bidang analitika data itu sebenarnya adalah suatu bidang ilmu yang mengolah data, menganalisis data, berusaha mengambil kesimpulan dari suatu data. Terutama data itu kalau ukurannya besar. Nah, bidang analitika data ini kepake di mana sih adik-adik SLTA? Misalnya di Gojek. Gojek misalnya. Atau GoFood, pasti tahu ya. Di Grab. Atau itu contoh-contoh saja. Atau mengolah data kesehatan di suatu rumah sakit. Itu juga bisa analitika data. Misalnya mengolah data asuransi kesehatan. Misalnya seseorang punya histori sakit jantung koroner. Kemudian bukan hanya itu, mungkin ibunya, dia perempuan misalnya ya, ibunya si perempuan ini ibunya punya histori sakit kanker dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti berapa peluang bahwa nanti dia tahun depan akan masuk rumah sakit nih, di opname lama nih karena dia ada masalah jantung dan punya histori ibu dari si perempuan ini punya histori misalnya sakit kanker payudara misalnya. Nah, itu adalah suatu bidang dalam analitika data. Namanya predictive analysis, analisis prediktif. Ya, berusaha memprediksi apa yang terjadi berdasarkan informasi dari variabel-variabel lain. Tadi kan yang mau dilihat berapa peluang dia akan masuk rumah sakit dan dirawat lama, mungkin harus operasi, mungkin biaya rumah sakitnya akan 100 juta lebih gitu selama setahun ke depan gitu ya, dengan histori ini berusaha memprediksi. Itu adalah salah satu bidang dalam analitika data. Oke? Jadi saya mungkin cerita sedikit tentang itu, baru nanti kita bisa tanya jawab. Bu Noriska, saya punya waktu berapa menit lagi ya? Bu Duma boleh sampai jam 11 atau jam 9 sana, Bu. Oh, oke, sampai jam 9 ya. Jadi berarti sekitar 17 menit lagi ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang profesi aktuaris atau yang disebut dengan fellow actuary ya. Saya mengambil definisi ini dari website Society of Actuaries di sini. Nanti adik-adik para mahasiswa juga boleh melihat ini ya, website ini kan ini nanti bisa dibagikan kepada semua peserta. Nah, saya tuliskan di sini fellow actuary karena memang ada 2 jenjang untuk seorang mencapai fellow. Jadi fellow ini udah tingkat atasnya, di bawahnya adalah tingkat adjun namanya. Jadi ada adjun aktuaris atau bahasa Inggrisnya associate actuary. Tapi kita melihat ini yang disebut dengan aktuaris penuh. Kalau orang Indonesia bilang aktuaris saja, bahasa Inggrisnya fellow ya. Kalau masih ada associate berarti dia belum selesai semua ujian-ujian profesi ya. Nah, apa itu aktuaris? Aktuaris itu adalah seorang profesional. Dia seorang profesional
dia ahli di bidangnya. Ya, seperti misalnya seorang pilot. Seorang pilot itu adalah seorang profesional, dia ahli menerbangkan pesawat. Seorang pilot uji, dia seorang profesional yang menguji pesawat. Beda loh. Pilot yang menerbangkan pesawat yang sudah siap layak untuk diterbangkan dengan pilot yang menguji kelaikan pesawat, apalagi pesawat itu baru keluar dari pabrik, apalagi pesawat itu adalah prototipe, itu keahliannya adalah namanya pilot penguji, ya. Itu profesional. Seorang apoteker itu adalah profesional. Jadi kalau kita lulus dari S1 farmasi, belum tentu dia adalah seorang apoteker. Enggak. Dia bisa merupakan S3 di bidang di bidang farmasi, tapi belum tentu dia mempunyai license atau lisensi sebagai seorang apoteker. Karena harus lulus ujian profesi apoteker, ya. Nah, jadi aktuaris itu adalah suatu profesi. Orangnya adalah profesional yang punya kualifikasi tinggi. Tinggi loh di sini. Nah, di samping banyak kualifikasi yang nanti akan kita pelajari atau kita bahas, salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang aktuaris adalah soft skill untuk berkomunikasi. Nah, dia harus punya kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan minimal berbahasa Inggris yang baik. Nah, saya bukannya tidak cinta bahasa Indonesia, adik-adik, tapi karena kita bidang keuangan di mana para aktuaris biasanya bekerja, itu kita bekerja sama dengan banyak orang dari berbagai bangsa. Jadi diperlukan suatu bahasa yang bisa kita saling mengerti. Nah, memang saat ini adalah bahasa Inggris. Kalau adik-adik bisa berbahasa Jerman, bagus. Bisa berbahasa Mandarin, sangat bagus. Berbahasa Jepang, sangat bagus. Berbahasa Korea, sangat bagus. Berbahasa India, sangat bagus. Berbahasa apalagi pun sangat bagus. Tetapi karena sebagian besar orang memang sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk berkomunikasi, maka alangkah dan haruslah kita menguasai bahasa itu juga. Jadi seorang aktuaris memang sekarang itu ujian profesi aktuaris mengharuskan mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun secara tulisan, ya. Jadi soft skill yang pertama itu di samping hard skill yang lain, hard skill itu ya harus tahu matematika, harus tahu ilmu ini, harus tahu apa itu yang disebut dengan matematika aktuaria, harus tahu itu apa yang disebut ilmu teori risiko, harus tahu apa yang disebut dengan ilmu metodologi statistika, dan itu hard skillnya. Tapi soft skillnya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, mengomunikasikan apa yang ada di otak ini ke orang lain. Karena apa? Seorang aktuaris harus bisa melaporkan analisis risiko keuangan kepada misalnya CEO-nya, kepada akuntan itu bukan orang matematika, kepada apalagi ahli hukum. Di dalam suatu perusahaan asuransi itu ada ahli hukum yang harus melihat apa aturan-aturan, peraturan-peraturan OJK atau peraturan pemerintah tentang keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Namanya harus ada board of audit atau ada internal audit. Nah, itu biasanya ahli hukum juga ada di situ. Ya. Jadi dia harus comply, dia harus taat kepada aturan, tidak boleh melanggar peraturan dari otoritas jasa keuangan. Semua institusi keuangan harus itu, dan juga peraturan-peraturan Kementerian Keuangan. Jadi harus comply, harus indah. Semua itu bagaimana seorang aktuaris bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang latar belakang ilmunya berbeda. Dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang ada di sini bisa dikomunikasikan dengan benar dan juga dalam menulis, ya. Nah, nanti itu harus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi adik-adik, dia adalah seorang profesional berkualifikasi tinggi yang apa? Menganalisis dampak akibat dari risiko keuangan kepada berbagai organisasi ini. Contohnya tadi perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan reasuransi. Loh, Bu, beda ya asuransi dengan reasuransi? Oh, beda banget ya.
Kalau perusahaan asuransi itu nasabahnya adalah kita-kita, ya. Mungkin seseorang mengasuransikan jiwanya. Jadi pemegang polisnya adalah individu misalnya, atau suatu perusahaan yang mengasuransikan kesehatan pegawainya gitu ya. Nah, tapi reasuransi itu adalah perusahaan asuransi yang nasabahnya adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan reasuransi nasabahnya atau pemegang polisnya adalah perusahaan asuransi, karena semua perusahaan asuransi pun harus mereasuransikan dirinya, ya, karena mungkin saja terjadi klaim yang dijanjikan itu lebih besar dari apa yang bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi saat ini. Nah, yang kelebihan ekses dari klaim itu bisa diambil alih oleh perusahaan reasuransi untuk membayarkannya kepada nasabah asuransi. Nah, perusahaan atau bisnis reasuransi itu adalah bisnis asuransi umum, adik-adik ya. Nah, walaupun yang diasuransikan perusahaan reasuransi ini adalah perusahaan asuransi jiwa. Nah, jadi ada perusahaan asuransi yang bergerak di bisnis asuransi jiwa, ada perusahaan asuransi yang bergerak di bisnis asuransi umum. Ya, itu dua bisnis asuransi yang berbeda. Nah, perusahaan reasuransi bisa mengasuransikan perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan-perusahaan asuransi umum, ya. Nah, pengelola dana pensiun adalah suatu perusahaan yang mengelola dana-dana untuk orang pensiun. Namanya pengelola dana pensiun. Nah, perusahaan-perusahaan investasi. Nah, jadi aktuaris itu mempunyai profesional berkualifikasi tinggi yang bisa menganalisis dampak risiko keuangan di suatu perusahaan investasi juga. Di bank, aktuaris itu diperlukan oleh bank ya. Banyak lulusan S2 aktuaria ITB, di ITB itu ada program studi S2 aktuaria, dan Bu Noriska dari situ juga. Itu Bu Noriska S2 aktuaria ya? Benar kan ya? Kalau saya nggak salah. Benar, Bu. Benar ya. Nah, jadi di ITB itu sudah ada program studi S2 aktuaria sejak tahun 1998. Nah, jadi banyak lulusan kami yang juga bekerja di bank ya, sebagai orang yang memanage risiko, yang menganalisis risiko. Misalnya nih, ada risiko default, seseorang tidak sanggup bayar pinjaman uangnya di bank. Berarti kalau dia nggak sanggup bayar, dia bangkrut. Apa akibatnya kepada bank? Karena bank itu kan adalah tempat orang lain menyimpan uang, ya. Jangan sampai nasabah lain dirugikan. Jadi aktuaris juga bisa bekerja di bank. Kemudian pengelola jaminan sosial seperti yang tadi saya bilang di Indonesia adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu adalah dua bidang yang berbeda. Kemudian perusahaan atau organisasi lain yang mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko kerugian finansial. Kemudian perusahaan analitika data. Mungkin saya tunggu dulu, ada yang bisa mematikan mikrofonnya. Kita mendalam yang mau kayak menyampaikan saran bisa mematikan mikrofonnya siapa itu ya? Atau panitia aja yang mematikan? Mohon maaf, tolong di unmute dulu untuk Lisa Simatau. Terima kasih. Ya, di mute maksudnya. Kalau di unmute berarti dinyalakan, kalau di mute dimatikan. Iya Bu, benar, di mute dulu. Di mute dulu. Oke. Nanti karena Ibu Noriska bilang di unmute, nanti dia unmute, jadi dia nyalakan terus Bu. Oke. Jadi perusahaan analitika data ini seperti tadi saya bilang, salah satu contoh lagi di mana bidang analitika data adalah misalnya perusahaan-perusahaan yang online itu loh, ya, perusahaan-perusahaan online seperti Tokopedia gitu ya, Shopee. Wah, itu bidang analitika data itu ya. Aktuaris bisa bekerja di bidang itu juga gitu karena sudah terbiasa mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan pada memanage risiko ya, dan juga sudah mengerti dan paham risiko-risiko apa saja yang perlu dikelola, perlu di-manage ya. Tokopedia, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang ini loh, yang dulu tour and travel, kalau saya tiba-tiba blank, ada yang bisa bantu saya dari panitia? Agoda gitu ya, Agoda dulu kan ada Agoda. Terus ada yang satu lagi yang cukup besar, kok saya jadi lupa, Bu Noriska ingat nggak ya? Yang perusahaan-perusahaan travel online. Sekarang Traveloka, Bu. Traveloka. Ya, Traveloka gitu ya.
Nah, itu juga bisa bekerja di situ gitu ya. Nah, tetapi aktuaris itu dalam bekerjanya dia diatur oleh standar praktik yang ketat. Kenapa? Karena aktuaris itu bekerja di suatu perusahaan, dialah yang memutuskan berapa besar nih cadangan teknis yang harus dipersiapkan perusahaan, supaya kalau tiba-tiba nanti ada orang yang mengajukan klaim, misalnya ada yang meninggal, atau ada yang masuk rumah sakit, ada yang kendaraannya tiba-tiba dicuri, atau misalnya terjadi bencana alam sehingga harus cepat dikeluarkan uang untuk membantu orang pindah dulu dari tempat bencana alam, kemudian membangun kembali sekolah atau rumah sakit atau jembatan itu. Nah, karena aktuaris bekerja sebagai pengambil keputusan berapa cadangan teknis yang harus dipersiapkan perusahaan asuransi, dan juga aktuaris bertanggung jawab memutuskan berapa besar premi yang harus dibayar oleh orang yang akan mengasuransikan dirinya, atau mengasuransikan perusahaannya terhadap bencana kebakaran, atau mengasuransikan kantor ini terhadap bencana banjir, dan seterusnya, maka perusahaan itu kan bertanggung jawab terhadap mengelola uang nasabah. Jadi si aktuaris ini diatur dalam bekerjanya oleh suatu standar praktek yang ketat, ya. Nah, aktuaris itu menerapkan keahlian matematika mereka untuk memprediksi dan meminimalkan ketidakpastian terhadap kerugian finansial. Dia bisa memprediksi berapa kira-kira nanti kerugian finansial kalau terjadi nanti misalnya bencana alam di sini. Berapa kira-kira nanti terjadi kerugian finansial kalau misalnya mobil yang Lamborghini ini tiba-tiba dimalingin orang, gitu ya. Jadi si pemilik mobil mengasuransikan mobil Lamborghini-nya atau mobil Jaguar-nya, atau perusahaan yang punya banyak kendaraan milik perusahaan diasuransikan karena tiba-tiba misalnya terjadi banjir, kendaraannya perusahaan ini punya fleet atau kendaraan perusahaan tiba-tiba mogok di jalan, harus dibawa ke bengkel, diperbaiki. Nah, dalam 1 tahun karena ada sekian banyak kendaraan di perusahaan itu, berapa kira-kira kerugian yang akan dialami kalau terjadi banjir atau terjadi mobil kendaraan perusahaan sedang parkir di suatu tempat, mudah-mudahan nggak ada orang dalamnya, tiba-tiba ada pohon tumbang, blek, hancur mobilnya. Kan harus beli mobil baru. Nah, berapa kira-kira kerugiannya? Bisa memprediksi, gitu ya. Nah, kemampuan matematika diperlukan, kemampuan statistika diperlukan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang aktuaria. Ya, di situ aktuaris. Nah, di sini adik-adik ada banyak peran-peran aktuaris yang ada bisa baca nanti. Sebagian besar sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini memang saya ambil dari ini, the role of actuaries, peran dari seorang aktuaris, ini ada di sini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang aktuaris? Karena ada 3 menit lagi, saya akan selesaikan. Gini, pertama, kita harus bisa menguasai topik-topik di bidang aktuaria. Banyak topik-topiknya tuh, banyak sekali. Ya, akan bisa dipelajari di program studi S1 Aktuaria. Atau sebagai mata kuliah pilihan di S1 Matematika, di S1 Statistika. Ada banyak topik-topik di bidang aktuaria. Atau kalau adik-adik sudah masuk bidang matematika S1-nya, statistika S1-nya, mau lanjut ke S2 di bidang aktuaria, ada di ITB. Dan hanya ada di ITB di Indonesia. Yang S2 ilmu aktuaria hanya ada di ITB untuk saat ini. Ya. Kalau untuk manajemen asuransi, S2-nya ada di perguruan tinggi lain, misalnya di Trisakti ada. Tapi itu manajemen. Kemudian S2 manajemen asuransi juga ada, itu di STIMRA, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Aktuaria, itu ada. Tapi kalau S2 aktuaria yang sains itu hanya ada di ITB untuk saat ini, ya. Siapa tahu nanti ada perguruan tinggi lain. Nah, jadi kalau adik-adik mau mahasiswa mau lanjut S2-nya karena sekarang misalnya di S1 Matematika atau di S1 Statistika, silakan nanti ke ITB. Saya bukan promosi loh, tapi bukti nyata. Bukti nyata di Indonesia hanya ada itu, baru itu. Nah, kalau mau keluar negeri silahkan. Ya, kalau dapat beasiswa misalnya, silahkan. Atau ada uang sendiri, silahkan. Banyak, nanti bisa ngobrol dengan saya di mana misalnya mau ambil S2 di bidang actual science. Ya. Nah, tetapi tidak bisa praktek sebagai seorang aktuaris kalau tidak lulus ujian profesi aktuaris. Contoh saya nih. Saya S3 saya memang di bidang aktuaria. Saya memang itu. Tapi saya bukan aktuaris karena saya nggak pernah mengambil ujian profesi.
Ya, jadi saya tidak bisa menandatangani laporan keuangan yang harus dilaporkan perusahaan minimal tiap tahun 1 kali ke OJK sebagai seorang aktuaris. Nggak bisa. Tapi memang puji Tuhan, alhamdulillah, saya bisa menjadi konsultan bukan sebagai profesi konsultan, tapi bisa memberikan konsultasi aktuaria karena memang latar belakang saya S3 di bidang aktuaria dan memang karena saya banyak berkecimpung di dalam kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya, membantu menyelesaikan beberapa masalah yang ada di masyarakat. Jadi saya dengan ilmu saya sebagai seorang dosen dan melakukan penelitian di bidang aktuaria, saya bisa memberikan konsultasi tapi bukan sebagai seorang konsultan yang mendapat license dari Kementerian Keuangan, bukan ya. Karena memang saat ini saya membantu beberapa perusahaan asuransi sebagai komisaris independen, duduk di dalam Board of Risk Committee, duduk di dalam Board of Audit and Compliance. Memang saya bisa memberikan konsultasi seperti itu ya. Tapi saya tidak boleh tanda tangan laporan keuangan yang hanya boleh ditandatangan oleh seseorang yang berprofesi aktuaris. Tapi memang saya bersyukur saya masih bisa terlibat di industri karena memang latar belakang saya sebagai seorang dosen dan juga melakukan penelitian, terutama bidang asuransi bencana alam untuk gempa bumi. Nah, ya. Jadi mau tidak mau adik-adik kalau mau bergelar aktuaris sama seperti bergelar apoteker harus lulus ujian profesi. Ya, nah beberapa asosiasi aktuaris yang memberikan ujian profesi aktuaris, kalau di Indonesia ini namanya Persatuan Aktuaris Indonesia. Ada beberapa ujian itu untuk mencapai ajun aktuaris. Ini ada 7 mata ujian sekarang. Ya, kemudian nanti mencapai fellow actuary tambah 3 lagi sesuai dengan bidangnya mau apa. Aktuaris di bidang asuransi jiwa kah, aktuaris di bidang asuransi kesehatan kah, aktuaris di bidang dana pensiun kah, aktuaris di bidang investasi kah. Jadi nanti ada 3 mata ujian lagi untuk saat ini ya. Setahu saya 7 untuk ini dan 3 di sini. Dan kemudian nanti harus ada lagi namanya ujian atau kemampuan untuk analitika data. Itu di sini nanti untuk ajun aktuaris dan juga komunikasi. Nah, itu nanti PAI sedang meramu silabus yang baru berdasarkan silabus International Actuarial Association, organisasi aktuaria dunia. Dia sudah mengeluarkan silabus yang baru. Silakan cek di sini. Nah, organisasi lain yang sangat terkenal adalah Society of Actuaries, ini di Amerika dan Kanada. Casualty Actuarial Society, ini khusus untuk aktuaris di bidang asuransi umum. Kemudian ini di Amerika juga, ini di Amerika, Institute and Faculty of Actuaries, ini adalah untuk orang-orang yang diadakan oleh Inggris maupun negara-negara Commonwealth. Adik-adik bisa ikut ini. Banyak mahasiswa saya sekarang sudah mengikuti ujian SOA. Jadi mereka tidak ambil ujian PAI, tapi mereka ambil ujian ini. Silakan ya. Kemudian ini Australia punya Actuaries Institute. Dan ada organisasi profesi aktuaris lainnya. Jadi minimal ya ambil ujian PAI. Ya. Ini. Nah, tahapan profesinya pertama ajun dulu untuk PAI ya, untuk PAI 7 mata ujian, kemudian baru fellow. Nah, selagi Anda masih kuliah, sebaiknya mulailah mengambil ujian-ujian PAI ini. Saya sangat menganjurkan kepada mahasiswa selagi ujian, ambil ujian-ujian PAI ini karena ujian-ujiannya itu beberapa sudah Anda pelajari di kuliah ya, ambil ujian-ujiannya supaya nanti begitu Anda lulus, Anda punya sertifikat yang sudah lulus beberapa ujian PAI dan itu akan sangat bagus untuk Anda bekerja nanti ya. Oke. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 2 mengatakan ini. Bahwa perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris. Harus ada aktuaris. Yang aktuaris mana? Aktuaris yang fellow ya, ini bukan associate. Harus sudah ini. Wajib hukumnya mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup. Jadi bukan hanya satu. Kalau memang satu cukup, oke. Tapi mungkin banyak. Seperti Manulife itu punya 40-an, 50-an aktuaris. Apalagi perusahaan asuransi yang lain, Prudential punya 40-an aktuaris gitu ya, tergantung bisnisnya sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya. Nah, supaya apa? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, supaya secara independen
dan sesuai dengan standar praktik sebagai seorang aktuaris yang berlaku, dapat mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan ini semua. Jadi harus ada aktuaris. Oke, itu adalah Undang-Undang tahun 2014 nomor 40. Baik, adik-adik para mahasiswa, saya pikir sampai situ dulu. Ini saya, presentasi saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Duma untuk presentasi materi yang sangat baik sekali untuk kita semua. Tadi ada adik-adik yang mengajukan pertanyaan lewat room chat ya Bu ya. Ya. Sedikit penjelasan saya sehingga saya keluar dari perangkat saya tadi dan ini saya join lagi. Oh, Jadi okay. saya bantuan untuk yang saya ingat pertanyaan kalau tidak salah dari Tim Asiwa 5 yang menanyakan apakah kalau untuk menjadi aktuaris itu harus pintar matematika. Oke. Siapa ini yang bertanya? Adik siapa? Mahasiswa, siswa atau mahasiswa? Siswa Bu dari Asiwa 5. Oh, oke. Karena putus-putus suaranya Bu Noriska barusan. Oke. Iya, Bu. Jawabannya begini. Tidak harus pintar seperti jenius, tidak harus jago sehingga dikirim ke Olimpiade Matematika, nggak harus. Tapi memang harus senang, pertama senang ngulik, senang matematika, senang ngulik-ngulik, ya. Karena ada yang begini loh, begitu lihat matematika ada orang yang langsung fobi, sesak napas, tidak napas. Nah, kalau udah kayak gitu ya susah, jangan takut dulu ya, senang dulu. Nah, kemudian memang harus bisa dong. Kalau dibilang, Bu, apakah saya harus nilainya 100 semua? Enggak, ya, enggak mungkin, dan enggak harus. Tapi memang harus bisa matematika, ya. Nah, Bu, gimana kalau misalnya saya kuliah, nilai kalkulus saya D, nilai semua nilai aljabar linear elementer saya D, semuanya D, nilai statistika saya D. Oh, ada sih Bu yang C. Bisa nggak saya jadi seorang aktuaris? Begini, kadang-kadang ketika kita kuliah, kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang lain, ya. Mungkin ada yang harus bekerja di samping dia harus kuliah karena mungkin keluarga tidak sanggup membiayai 100%, jadi harus bekerja. Sehingga kadang-kadang nilai kita itu tidak representatif terhadap kemampuan kita, ya. Jadi memang kalau memang mau menjadi aktuaris dengan tahapan ajun aktuaris terlebih dahulu, memang mau tidak mau harus ikut ujian profesi. Nah, ujian profesi untuk ajun aktuaris itu yang pertama sekali namanya modul A10 itu tentang matematika keuangan. Nah, memang namanya juga financial mathematics, matematika keuangan. Jadi, untuk jadi ajun aktuaris saja dulu, mata ujian pertama adalah mata ujian yang namanya matematika keuangan. Jadi, bagaimana menentukan nilai mata uang berdasarkan tingkat suku bunga tertentu setelah sekian tahun dan seterusnya. Misalkan sekian tahun lagi saya mau mendapatkan uang dari deposito saya sekian. Berapa sekarang saya sudah harus mulai mencicil dalam jangka sekian tahun misalnya. Apa yang disebut dengan compound interest. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu dipelajari di matematika keuangan. Nah, kalau tidak diberikan di mata kuliah pilihan di program studi S1 matematika atau S1 statistika, ada buku yang bisa dipelajari. Nah, itulah mungkin Anda harus pelajari di luar kuliah, gitu ya. Jadi memang mata modul ujian yang pertama memang namanya matematika keuangan. Yang kedua probability theory, teori peluang. Itu adalah A20. Nah, dan bukan hanya teori peluang tapi statistika. Statistika itu termasuk misalnya uji hipotesis, penaksiran parameter. Jadi itu harus menentukan mean variansi dari suatu pool acak dengan distribusi apa misalnya. Nah, itu memang perlu matematika. Jadi kalau memang tidak bisa mengerjakan soal-soal itu ya nggak lulus ujian profesi, itu saja sih. Jadi kalau dibilang pintar relatif ya. Kadang-kadang orang dapat nilai jelek karena nggak belajar dengan benar, cara belajarnya salah. Jadi jangan disamakan nilai dengan kemampuan, ya.
Jadi kalau memang kita sudah berusaha, cara belajarnya benar, buku yang digunakan benar, memang tidak bisa juga itu beda. Tapi kadang-kadang jam belajar kita kurang. Jadi bukan berarti nilai kita jelek karena nggak mampu, tapi mungkin memang jam belajarnya kurang. Ya, mungkin saya jawab itu aja dulu. Pertanyaan lain, Bu Noriska? Baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu, ini dari Putri Paturia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Paturia dari SMA Maria Medriatrix. Ini bertanyanya, ini. Kapan program studi aktuaris diperkenalkan dan bagaimana reaksi mereka, Bu? Mungkin yang dimaksudnya ini program studi aktuaria. Oh, oke. Program studi aktuaria ya. Oke. Ya. Jadi Putri, bedakan antara ilmu aktuaria dengan profesi aktuaris ya. Jadi seseorang itu bergelar aktuaris dan ilmu yang dipelajari itu namanya ilmu aktuaria ya. Nah, jadi program studi S2 aktuaria yang ilmunya sainsnya itu sudah lama ada di ITB itu sejak tahun 1998. Sementara ilmu-ilmu aktuaria, mata kuliah pilihan itu sudah puluhan tahun yang lalu diajarkan di program studi S1 Matematika, baik di ITB, di UGM, di ITS itu di program studi Statistika, ya, udah puluhan tahun yang lalu. Di IPB itu di program studi Matematika, di S1 ya, S1. UI itu dulu yang mengajarnya adalah dosen-dosen Statistika dulu. Jadi udah sejak tahun, kalau di ITB sendiri udah sejak tahun 80-an sebagai mata kuliah pilihan. Tetapi program studi S1 Aktuaria memang pertama kali itu ada di IPB sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Kemudian tahun 2016 kalau nggak salah saya, itu angkatan pertama di IPB. Kemudian angkatan pertama di UI, S1 Aktuaria ya, program studi S1 Sarjana Aktuaria itu tahun 2017 kalau saya nggak salah. Kemudian di ITS juga tahun 2017. Di ITB program studi S1 aktuarinya pertama kali tahun 2018, UGM juga tahun 2018, UGM. Kemudian S1 aktuaria di Universitas Pajajaran Unpad itu kalau saya nggak salah tahun 2017 kalau saya nggak salah pertama kali ya. Nah, tapi mata kuliah pilihan aktuaria di perguruan tinggi swasta juga ada. Yang fokus perguruan tinggi swasta itu adalah di Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Pelita Harapan ya, Pelita Harapan di Karawaci, Unpar di Bandung ya. Itu khusus mereka adalah untuk bidang keuangan dan aktuaria. Jadi mata kuliah pilihan yang ke aktuaria dan keuangan tuh banyak tuh di program studi S1 Matematika di Unpar dan di UPH. Reaksi mahasiswa banyak yang akhirnya memang di ITB, saya bicara di ITB saja, di ITB itu kan memang tidak langsung masuk S1 aktuaria. Kan mahasiswa masuk ITB itu masuk di Fakultas MIPA dulu gitu ya. Jadi berjuang di luar, kemudian lulus misalnya SNMPTN diterima atau SBMPTN itu masuk Fakultas MIPA dulu. Nah, di ITB itu ada namanya tahap persiapan bersama. Nah, di dalam 1 tahun itu mahasiswa di FMIPA itu bersaing terus nih. Siapa pilihan pertamanya kemana? Karena di FMIPA ITB itu boleh milih 5. Boleh milih astronomi, matematika, fisika, kimia, dan aktuaria. Ya, nah jadi belum tentu kalau kita masuk FMIPA ITB akan langsung masuk misalnya S1 aktuaria, belum tentu ya. Nah, jadi dia di TPB-nya harus bersaing. Nah, beda dengan di IPB University atau di UGM atau di ITS, Anda itu bisa langsung milih mau prodi apa gitu ya, langsung masuk gitu. Kayak IPB University walaupun ada tahap persiapan bersamanya juga, tapi mahasiswa nggak harus bersaing lagi di dalam. Kalau ITB beda, ada tahap persiapan bersama tahun pertama, tapi mahasiswa harus bersaing lagi di dalam. Nah, di ITB biasanya itu begini, kalau nggak pilihan pertamanya S1 aktuaria, dia milih keduanya S1 matematika, atau sebaliknya, ada mahasiswa yang pilih S1 matematika pilihan pertamanya, pilihan keduanya S2 aktuaria. Jadi yang dua ini selalu antara pilihan pertama dan kedua di FMIPA ITB. Ada juga mahasiswa yang memilih pilihan pertamanya S1 fisika atau S1 astronomi atau S1 kimia, ada. Tapi sebagian besar mahasiswa yang masuk FMIPA ITB memang animonya
Kalau pilihan pertamanya udah S1 aktuaria, pilihan keduanya langsung S1 matematika atau sebaliknya. Tadinya pilihan S1-nya matematika, pilihan keduanya pasti S1 aktuaria. Kebanyakan seperti itu. Tidak semua, karena ada juga yang senang kimia, ada juga yang senang astronomi, ada juga yang senang fisika. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu menjawab. Silakan Bu Noriska. Oke Bu, terima kasih Bu. Yang tadi bertanya tentang apakah aktuaris itu harus pintar matematika itu adalah Siti Asri Kelilau dari SMA Siswa 5 Ambon Bu. Oh ya, oke. Ya. Siti ya. Sudah terjawab ya Siti ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Sophia Ripka Onaola dari SMA Siswa 5 juga Bu. Ingin bertanya, apakah nilai matematika merupakan tolak ukur paling utama untuk menjadi aktuaris, dan apakah pengalaman juga menjadi tolak ukur menjadi aktuaris? Terima kasih Bu. Itu pertanyaannya Bu. Ya, kalau mau menjadi aktuaris tadi sudah sampaikan harus lulus ujian profesi, ya. Jadi tahapannya adalah ujian profesi kalau di Indonesia dilaksanakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Tadi di slide saya itu ada websitenya, silahkan masuk ke situ nanti lihat-lihat ujian apa aja gitu ya. Nah, untuk menjadi aktuaris penuh atau fellow actuary atau aktuaris harus melewati tahap ajun aktuaris dulu atau associate actuary. Nah, untuk ujian PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia, itu ada 7 mata ujian yang harus lulus. Nah, memang 7 mata ujian ini tingkatannya mulai dari yang agak mudah, itu A10 adalah matematika keuangan, mulai matematikanya dan statistikanya nih. A20 itu adalah teori peluang dan statistika. Kemudian baru A30 ini adalah ekonomi makro maupun ekonomi mikro. A40 akuntansi, harus lulus akuntansi. Loh, akuntansi yang mana, Bu? Yang hitung-hitung. Sekarang akuntansinya beda, termasuk corporate finance, keuangan perusahaan. Kemudian A50 ini namanya metode statistika. Nah, metode statistika ini bidangnya apa? Ada yang disebut ilmu time series ya, deret waktu bahasa Indonesianya, ada yang disebut dengan survival models, model-model untuk survive, misalnya hidup sampai usia berapa gitu ya. Kemudian multiple linear regression dan generalized linear model. Itu adalah metodologi statistika. Ya, itu semua ilmu statistika dan matematika juga. A50. A60 nih, ini sudah mau tidak mau harus suka matematika dan jago bukan berarti harus jenius ya. Suka matematika dan bisa ngitung, itu namanya matematika aktuaria, actuarial mathematics. Untuk bisnis asuransi jiwa ini harus lulus nih. Harus tahu nih ya. Jadi untuk jadi ajun actuary, ajun aktuaris atau associate actuary, A10 harus lulus, A20 harus lulus, A30 harus lulus, A40 harus lulus, A50 harus lulus, A60 harus lulus, A70 harus lulus. Nah, A70-nya apa? Ini namanya teori risiko. Wah, teori risiko ini harus tahu matematika, harus tahu teori peluang, harus tahu statistika, namanya statistika matematika. Jadi mau nggak mau memang harus lulus ini untuk jadi ajun. Ya, nanti setelah dapat gelar associate actuary harus lulus 3 mata ujian lagi khusus dengan bidangnya. Dia mau apa? Misalnya dia mau jadi aktuaris di bidang asuransi umum. Ada 2 ujian aktuaris yang semua harus ambil kalau mau jadi aktuaris. Mau aktuaris bidang kesehatan, aktuaris bidang asuransi jiwa, aktuaris bidang investasi, aktuaris bidang asuransi kesehatan. F10 dan F20 harus diambil. Namanya fellow 10, fellow 20. Itu harus diambil. Baru yang ketiga, ini sesuai bidangnya. Kalau misalnya mau aktuaris di bidang asuransi umum, harus diambil ujian F33 namanya. Ya, penerapan bidang aktuaria di asuransi umum. Jadi untuk jadi aktuaris atau fellow actuary harus tambah 3 ujian fellow. 2 semua calon aktuaris harus ambil. Yang ketiga sesuai dengan bidangnya. Kalau dia mau ambil aktuaris di bidang dana pensiun, maka harus ambil ujian yang sesuai dengan dana pensiun. Jadi memang mau tidak mau harus lulus ujian profesi kalau mau jadi aktuaris. Ya, nah, kalau misalnya nggak mau jadi aktuaris, mau jadi dosen seperti saya, mau nggak mau juga kan kalau jadi dosen harus S2 dulu minimal, ya. Kalau dia mau jadi dosen di bidang aktuaria ya harus lulus mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu aktuaria juga. Jadi itu semua dasarnya adalah matematika dan teori peluang, gitu ya, dan statistika. Oke? Jadi itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Silakan Bu Noriska. Baik. Bu Duma sepertinya
antusias daripada adik-adik kita ini banyak yang ingin bertanya, banyak yang ingin tahu. Saya bacakan ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kemudian pertanyaannya dari Theodorus Lamere dari SMA Siwa 5 juga. Pertanyaannya, apakah dengan mengambil mata kuliah aktuaria bisa menjamin masa depan kita dalam artian bisa langsung mendapat pekerjaan, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, untuk saat ini kebutuhan akan orang yang at least paling tidak mengambil mata kuliah pilihan aktuaria selama dia kuliah dan nilainya bagus ya, bukan hanya ngambil dan nggak bagus gitu. Itu hampir semua itu nggak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Saya bilang hampir semua karena saya nggak tahu di perguruan tinggi lain ya. Tapi kalau di ITB sendiri nggak susah, nggak susah gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Ini saya mau kasih contoh mahasiswa yang saya bimbing S2 aktuarianya ya. Jadi dia mengerjakan tesis di S2 aktuaria. Nah, latar belakangnya tadi informatika S1-nya, terus dia ambil S2 aktuaria. Nah, memang selama dia studi di S2 aktuaria ITB itu dia ada mengalami beberapa kesulitan gitu ya, beberapa kesulitan. Tapi dia sebenarnya dia elektro atau informatika? Elektro, maaf. Dia S1-nya elektro. Di bidang elektro. Bayangkan nih ya, S1-nya bidang elektro, dia ambil S2 aktuaria. Nah, ketika dia mahasiswa bimbingan saya nih, ketika dia mau mengerjakan tesis, dia hubungi saya, Bu, saya mau mengambil topik di bidang asuransi umum karena saya memang bidangnya asuransi umum. Oke, boleh, saya bilang. Saya kasih topik berdasarkan saya lihat apa yang sudah dia ambil, apa yang saya tanya dia senangnya apa, kemudian saya tanya dia senang bekerja di mana. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu kamu ambil suatu topik tentang optimisasi di bisnis reasuransi, saya bilang gitu ya. Oke Bu. Nah, saya singkat cerita, dia mengalami kesulitan memang dalam dalam menyelesaikan studinya dalam arti begini. Saya nggak bilang dia bodoh, tapi ada beberapa masalah yang dialami. Sehingga dia baru selesai studi S2-nya, hampir-hampir DO. Hampir-hampir DO dari S2 aktuaria. Tapi, nah ini saya bilang jalan hidup tuh nggak ngerti Tuhan itu apa. Ternyata nih, begitu dia wisuda, dia itu sebelum dia wisuda, dia sudah diterima bekerja di BNI Life. Sudah diterima bekerja di BNI Life, padahal hampir DO, ya sudah bekerja di bidang manajemen risiko. Dia hubungi saya, Bu Duma, saya hanya mau mengabarkan saya sebenarnya sudah 1 bulan bekerja di BNI Life. Ini terrekord nih, jadi nanti orangnya bisa diidentifikasi juga di siapa saya sebut. Saya bilang, Bu Duma, saya sudah bekerja selama 1 bulan di BNI Life. Jadi dia tuh sudah mulai diterima itu sebelum dia wisuda. Ini yang mau saya bilang bahwa tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan buat mereka yang bekerja di bidang aktuaria atau memiliki kemampuan untuk mata kuliah yang berkaitan dengan aktuaria. Tapi apakah saya bisa mengatakan semua orang bisa dapat pekerjaan di bidang aktuaria begitu mudahnya? Ya enggak juga ya, karena kan saya nggak punya datanya gitu. Tetapi karena melihat kebutuhan aktuari saat ini, dan banyak mahasiswa yang lulus S1 aktuaria maupun lulus S1 matematika maupun lulus S1 statistika belum dapat gelar adjun aktuari sama sekali, belum juga, tapi mungkin sudah mengambil beberapa mata ujian profesi. Jadi sudah ada sertifikasi dari PAI untuk misalnya A10 dan A20. Biasanya mahasiswa itu A10 A20 aja minimal. Kemudian A30 A40 yaitu A30 adalah ekonomi, A40 akuntansi, bisa diambil mungkin sambil belajar karena kan memang S1-nya matematika ya, S1-nya statistika. Kan nggak ada mata kuliah itu, ekonomi akuntansi, ekonomi mikro, ekonomi makro di selama kuliah. Ambil bukunya di website PAI itu ada buku referensi misalnya untuk ujian A30 apa buku referensinya, belajar gitu ya, atau ikut tutorial gitu yang diadakan PAI misalnya, atau cari orang-orang untuk belajar. Kalau nggak bisa belajar sendiri, coba belajar dari mungkin ada orang yang bisa mengajarkan akuntansinya atau ekonomi mikro, ekonomi makronya gitu ya. Jadi saya hanya bisa bicara dengan mahasiswa saya nggak bisa bicara untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
Tapi saya kasih contoh tadi mahasiswa saya yang hampir di DO karena memang ada masalah selama dia studi itu, tapi belum dia wisuda udah kerja di BNI Life di bidang manajemen risiko. Itu barangkali salah satu contoh. Silakan Bu Noriska. Ya Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari Domitu Marsya, ini dari SMA PL Vanlit Muntilan. Pertanyaannya, kalau misalnya tidak lulus ujian sertifikasi itu, kebanyakan di ujian yang mana, Bu? Oh, oke. Kebanyakan memang sudah mulai A50, A60, A70 ya. Karena itu memang cukup sulit kalau nggak belajar benar, tapi kalau belajar bisa ya. Jadi A50 itu adalah metode statistika, itu ilmunya adalah time series, multiple linear regression, survival model, atau generalized linear model. Itu 4 itu ya, itu statistical methods. Kemudian A60 actuarial mathematics atau matematika aktuaria, A70 itu paling sering yang banyak nggak lulus tuh, teori risiko ya. Nah, tetapi banyak mahasiswa S1 matematika ITB maupun S2 aktuaria ITB, karena ITB sudah punya program kesetaraan dengan beberapa modul ujian PAI, maka mereka bisa kuliah, ambil kuliah mata kuliah itu, dan kalau nilainya memenuhi kriteria tertentu, dia bisa mendapatkan kesetaraan dengan misalnya A60 actuarial mathematics atau A70 teori risiko. Jadi nggak perlu ikut ujian PAI lagi untuk modul ujian itu, karena sudah ada kerjasama antara ITB dengan PAI. Ya, jadi memang 3 mata ujian yang agak tinggi ini untuk ajun aktuaris yang agak sulit orang lulus, ya. Tapi bukan berarti A10 gampang lulus, enggak. Kalau nggak belajar, enggak. Karena begini, belajar untuk ujian PAI dengan belajar di perguruan tinggi itu tujuan belajarnya agak berbeda. Kalau untuk ikut ujian profesi, tujuan belajarnya adalah begitu lihat soal langsung bisa kerjakan, begitu lihat soal langsung bisa kerjakan, karena 30 soal dalam 3 jam untuk satu modul ujian misalnya. Ya, jadi kan berarti satu soal itu berapa? 6 menit gitu ya. Ya, 6 menit. Jadi harus cepat. Walaupun tulisan ujiannya multiple choice. Jadi memang kita harus latihan soal gitu. Harus latihan soal seperti kalau mau ikut ujian SBMPTN. Ya. Jadi begitu lihat soal, oh tipe gini harus gini ngerjakan ini, harus cepat. Jadi belajar untuk ujian profesi dengan belajar untuk ujian di kuliah itu beda. Karena kalau kita kuliah yang dipentingkan pemahaman. Ya, walaupun harus bisa cepat juga tapi pemahaman. Nah, sementara kalau untuk ujian profesi harus bisa men-tackle, harus bisa menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat. Nah, itu jadi memang harus belajar, harus latihan. Silakan Bu Noriska. Sedikit tambahan mungkin Bu, kalau di websitenya PAI itu kan ada silabus, kemudian ada soal-soal yang sudah pernah diujiankan. Ya, nah, sebenarnya bisa ya. dimanfaatkan untuk berlatih dari situ. Oh, sangat Ya. bisa. Silakan Iya, masuk Bu, ya. betul. Terima kasih Bu Noriska. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa ditambahkan penjelasan saya, silakan ya Bu Noriska. Iya, tambahkan. Bu. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ini dari Fahran R. Tahal, asal sekolah dari SMA Siwa 5 yang ingin bertanya. Yang pertama, universitas yang pertama kali menjalankan prodi aktuaria. Kemudian yang kedua, manfaat dan tujuan umum dalam pendirian program studi sains sarjana aktuaria. Oke. Silakan Bu Duma. Oke, tujuannya memang karena memang kebutuhan akan sarjana aktuaria itu sangat dibutuhkan. Jadi proses percepatan supaya lebih banyak aktuaris dibentuk. Dulu kan sebelum ada S1 aktuaria, itu kan mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan yang bukan semua topik di bidang aktuaria bisa dipelajari ketika S1 matematika maupun S1 statistika. Nah, sementara kalau dia sarjana aktuaria, mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu aktuaria itu bisa lebih banyak diberikan. Karena kalau S1 matematika kan ada mata kuliah wajib matematika, ya, yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan ilmu aktuaria, tapi diperlukan, misalnya analisis, geometri, aljabar linier, bukan aljabar linier elementer ya. Kalau aljabar linier elementer itu semua harus tahu, termasuk sarjana aktuaria harus tahu tuh, gitu ya. Kemudian ada mata kuliah wajib yang lain di S1 matematika. Ada mata kuliah wajib yang lain di S1 statistika.
Akibatnya, orang kalau mau menjadi aktuaris, banyak ilmu aktuaria itu dia harus belajar sendiri setelah lulus. Kalau dia bukan S1 aktuaria. Setelah lulus dia belajar sendiri. Kemudian dia ikut ujian profesi. Nah, kalau misalnya S1 aktuaria, walaupun belum ada kerjasama dengan PAI untuk kesetaraan ujian ujian profesi, tapi ilmu-ilmunya kan sudah fokus tuh. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu aktuaria udah jadikan wajib nih, gitu ya. Kemudian mata kuliah pilihan lainnya yang berkaitan dengan misalnya komputasi, aljabar linear elementer itu juga wajib tuh di S1 aktuaria harus belajar itu ya, aljabar linear elementer gitu ya atau aljabar linear. Nah, jadi memang didirikan prodi S1 aktuaria itu supaya lebih cepat mencetak lebih banyak aktuaris. Lebih cepat bukan berarti mutu diturunkan, enggak, karena tetap harus lulus ujian profesi. Ya, kecuali sudah ada kerjasama perguruan tinggi itu dengan PAI, beberapa modul, bukan semua, beberapa modul ujian untuk ajun aktuaris bisa disetarakan asal nilainya memenuhi kriteria yang sudah disepakati. Ya, nah, yang pertama kali tadi sudah saya jawab, S1 aktuaria itu pertama kali ada di IPB University tahun 2016 kalau saya nggak salah. Kemudian 2017 UI dan ITS, ya Institut Teknologi 10 November. 2018 UGM dan ITB. Universitas Pajajaran juga 2018 kalau saya nggak salah. 2018 atau 2017, ya. Tetapi ilmu aktuaria juga diajarkan di S1 Matematika dan di S1 Statistika di misalnya yang swasta UPH dan Unpar, ya. Kemudian mungkin ada S1 Matematika, S1 Statistika di perguruan tinggi lain yang juga sudah mulai mengajarkan satu atau dua mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan aktuaria. Gitu. Silakan Bu Noriska. Oke Bu, lanjutan untuk pertanyaan berikut Bu, ada dari Shelma Pelu, ini mahasiswa FGK Unpati. Oh, okay. Katanya begini Bu, pernah mendengar bahwa jika kita lulus mata kuliah yang diujiankan untuk aktuaris, itu tidak perlu tes ujian aktuaria lagi untuk mata ini, sepertinya maksudnya untuk mata ujian tersebut. Jadi apakah ada mata ujian yang diujiankan yang dipelajari di S2 aktuaria Ibu, atau kebanyakan yang diujiankan itu hanya mata kuliah pada S1? Barangkali Ibu bisa menjelaskan yang tentang konversi, ya, kesetaraan mata kuliah. Kemudian Bu, ini ada kaitan juga dengan beberapa pertanyaan lainnya yang menanyakan tentang apakah untuk jurusan IPS itu ada bidang aktuaris apa yang cocok dengan siswa-siswi yang lulusan dari IPS, Bu? Barangkali terkait mata-mata kuliah, saya rangkum sekaligus, Bu Duma. Tidak apa-apa, lebih bagus. Silakan. Oke. Kalau di ITB, Shalma, di S2 Aktuaria, itu yang sudah ada perjanjian kerjasama MOU dengan PAI adalah yang pertama, ini yang sesuai dengan perjanjian MOU tanggal 15 April 2008 ya. Yang sudah jelas itu adalah A60 dan A70 ya. Tetapi untuk dapat disetarakan dengan A60 itu harus lulus ujian kuliah Matematika Asuransi Jiwa 1 dan Matematika Asuransi Jiwa 2 dengan weighted average dari dua mata kuliah itu harus besar 3,5. Artinya apa? Jadi kalau salah satu dapat A, yang satunya lagi untuk dua mata kuliah itu Matematika Asuransi Jiwa 1, Matematika Asuransi Jiwa 2, yang satu dapat A, yang satunya lagi boleh minimal AB. Ya, karena weighted average dari kedua ini kalau A dan AB itu besar dari 3,5. Bukan besar sama dengan ya, besar 3,5. Nah, kalau untuk A70 tiga mata kuliah yang harus lulus dengan weighted average besar 3,5 itu adalah asuransi umum, teori risiko dan teori kredibilitas. Jadi bukan berarti satu modul ujian PAI ekuivalen dengan satu mata kuliah. Oh, tidak ya. Jadi satu modul ujian PAI bisa ekuivalen dengan 2 minimal mata kuliah gitu ya. Misalnya lagi A20. A20 itu bisa di S1 matematika maupun di S1 aktuaria. Asal lulus mata kuliah misalnya teori peluang MA 3181 dan juga matematika statistika. Matematika itu MA 3182 kalau saya nggak salah, lupa saya. Jadi satu modul ujian PAI itu bisa setara dengan 2 atau 3
mata kuliah, tetapi nilainya harus memenuhi kriteria kalau perjanjian dengan ITB itu adalah besar 3,5. Besar 3,5. Nah, untuk A50 saya kurang mengikuti sekarang apa yang disetarakan karena beberapa tahun ini terjadi perubahan. Kalau A50 masih di ITB itu untuk S1 yang saya tahu, yaitu statistika non parametrik, analisis data dan analisis variansi regresi gitu ya. Itu yang saya tahu. Tapi untuk S2-nya tuh saya nggak tahu yang belakangan ini. Ya setahu saya S2 itu masih yang A60 dan A70. Saya nggak tahu apakah A10 dan A20 juga sudah tercakup, saya kurang tahu. Karena saya sudah lama tidak terlibat dalam penyetaraan itu lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke Ketua Program Studi S1 Aktuaria. Tapi yang saya tahu ada 2 mata ujian yang susah itu yang jarang orang lulus, itu ada kerjasama dengan ITB, yaitu A60 dan A70 di S2 Aktuaria. Dan di S1 Aktuarianya juga kalau saya nggak salah. Tapi saya nggak tahu, mesti dicek juga ke Ketua Program Studi S1 Aktuarianya. Karena masih baru kami. Dan S1 Aktuaria baru berdiri 2018. Ya. Kemudian ada pertanyaan, IPS ada bidang aktuaria nggak? Oke. Begini, kalau Anda masuk IPS, itu yang saya tahu di SLTA itu matematika IPS itu memang tidak begitu dalam, ya, dibandingkan matematika IPA-nya. Sementara memang untuk masuk program studi S1 Aktuaria itu harus matematika IPA, karena memang matematikanya itu cukup dalam. Jadi kalau hanya matematika IPS tidak bisa. Nah, bisa nggak bekerja di bidang aktuaria? Bisa saja, tapi mungkin tidak sebagai aktuaris karena kalau untuk aktuaris itu memang matematikanya harus kuat gitu ya. Tapi bisa, misalnya mau bekerja di bidang aktuaria sebagai akuntan, ya. Dan banyak akuntan publik itu sekarang misalnya di perusahaan-perusahaan akuntansi publik seperti Ernst & Young gitu ya, seperti PricewaterhouseCoopers gitu, banyak akuntan-akuntan di sana yang justru menjadi akuntan publik mengaudit perusahaan-perusahaan asuransi gitu ya. Tapi memang di dalam perusahaan akuntan publik itu juga ada banyak aktuaris. Jadi aktuaris bukan hanya bekerja di perusahaan asuransi, tapi bisa bekerja sebagai konsultan aktuaria di perusahaan-perusahaan konsultan aktuaria yang berlisensi dari Kementerian Keuangan, atau bekerja di perusahaan-perusahaan akuntan publik seperti PricewaterhouseCoopers, seperti di itu PwC ya, seperti di Ernst & Young, EY, itu perusahaan-perusahaan akuntan publik yang cukup besar, Anderson kalau saya nggak salah satu lagi juga ya. Nah, sebagai akuntan gitu ya, jadi bisa. Tapi memang harus senang karena begini, seorang aktuaris pun harus tahu law, tapi bukan berarti harus lulus sarjana hukum. Karena banyak aturan-aturan main itu harus comply ya, dari OJK itu banyak peraturan, dari misalnya menetapkan berapa cadangan teknis yang minimal, berapa kalau kita mau mereasuransikan bisnis kita untuk suatu produk asuransi, berapa retensi yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian berapa yang diperbolehkan untuk direasuransikan. Itu ada aturannya gitu ya. Kemudian berapa besar RBC yang harus risk based capital supaya perusahaan asuransi dikategorikan sehat. Itu ada aturan mainnya. Jadi seorang aktuaris juga harus tahu peraturan-peraturan. Nggak harus dihafal karena ada departemen yang harus menilai kita sudah comply atau tidak. Tapi minimal kita tahu peraturan bahwa harus minimal sekian. Kalau enggak nanti aktuarisnya bisa disalahkan. Jadi kalau IPS itu mungkin itu beberapa bidang. Untuk manajemen asuransi ya bagaimana membuat kontrak asuransi gitu ya. Itu bisa itu dari IPS. Misalnya nanti melanjutkan studi ke misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Aktuaria di STIMRA, atau masuk manajemen asuransi di Trisakti di Jakarta ada manajemen asuransi, atau masuk juga di UI ada program D3 untuk asuransi, itu manajemen tuh gitu ya, itu bisa. Jadi IPS bisa kalau saya nggak salah di D3 aktuaria atau asuransi yang UI itu bisa IPS kalau saya nggak salah. Nah, bisa ke situ. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Bu Noriska.
Oke Bu, berarti boleh dilanjutkan dengan pertanyaan dari Adit Saputra dari Madrasah Aliyah 1 Ambon. Jadi kalau mau jadi aktuaris, apa jurusan yang diambil dan ada di perguruan tinggi apa aja? Mungkin ini tadi sudah dijelaskan juga, Sudah tapi ya, tadi saya sudah ya, jelaskan panjang lebar. ya, kemudian ini dari Fitri di SMA 3 Ambon, bagaimana prospek kerja aktuaris di masa akan datang? Bagaimana proses menjadi aktuaris? Ini juga sepertinya tadi sudah dijelaskan juga ya Bu Duma ya, harus Ya. melalui tes pastinya Ya. untuk menjadi Ya. seorang aktuaris. Ya. Kemudian ini pertanyaannya. Prospeknya ya, saya jawab prospek. aja. Prospeknya Boleh, Bu. bagus, gitu aja. Prospeknya bagus. Prospeknya bagus. Oke, teruskan Bu Nurska. Kemudian pertanyaan Nurul, apa saja jalur masuk untuk jurusan ini? Apakah ada tips buat mahasiswa jadi jurusan aktuaria? Barangkali untuk ini ada sosialisasi juga sih biasanya Bu dari program studi S1 Statistika di Unpati ke sekolah-sekolah, yang mana S1 Statistika juga sudah ada minat aktuaria di dalamnya. Jadi tunggu saja, kami akan jumpai adik-adik sekalian di sekolah masing-masing. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan. Pernah baca di web, ini dari Nabila, profesi aktuaris itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun untuk menjadi aktuaris. Apakah benar? Kemudian saya lanjutkan lagi, Bu. Ada pertanyaannya. Untuk menjadi aktuaris lebih diperlukan skill analisis dan komunikasi. Tapi misalnya seseorang punya kemampuan analisis, tapi dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Kira-kira bagaimana, Bu? Dua pertanyaan itu dulu sepertinya, Bu. Oke. Saya jawab yang kedua dulu pertanyaannya ya. Baik, Bu. Jadi begini, skill analisis. Skill analisis itu apa? Misalnya, karena kalau ditanyakan skill analisis macam-macam. Bisa aja skill analisis itu begini, kita bisa melihat ini loh problemnya, real problemnya tuh ini, tapi sebenarnya kalau dirumuskan itu sebenarnya saya harus menyelesaikannya dengan metodologi ini. Nah, itu bisa disebut analisis. Kemampuan merecognize, mengenal problemnya itu adalah ini sebenarnya, dan saya punya kemampuan untuk memilih tools apa. Tools itu berarti metodologi apa untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah kemampuan, itu salah satu kemampuan melakukan analisis ya. Nah, tentu saja kemampuan problem solving itu menyelesaikan masalah itu bukan hanya di bidang aktuaria, di semua bidang harus punya kemampuan itu. Bagaimana menyelesaikan masalah real ya. Nah, selama kita kuliah biasanya kita mempelajari ilmu-ilmu, metodologi-metodologi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tapi kemampuan untuk melihat, oh ini masalah ini tuh nanti saya pakai tools yang itu, ambil alat yang ini, ambil alat yang itu. Nah, kemampuan itu harus bisa dilatih gitu. Nah, selama kuliah itu kita latih. Makanya ada bagus juga selama kuliah itu liburan panjang itu jangan dipakai main-main. Ada orang selama liburan panjang memang harus bekerja untuk mengumpulkan uang untuk kuliah berikutnya. Oke, tapi alangkah bagusnya bekerja sambil magang di suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan bidang keuangan atau bidang analitika data ya, atau memang bidang asuransi, magang gitu. Jadi mempunyai kemampuan melihat masalah real tuh, oh ternyata di dunia nyata tuh ada masalah ini, masalah ini. Nah, mungkin kita belum punya kemampuan itu karena kita masih mahasiswa untuk menyelesaikannya, karena memang tools yang kita miliki, alat untuk menyelesaikan problem itu belum semua kita kenal atau pahami ya. Tapi usahakan meningkatkan kemampuan. Yang namanya skill tidak bisa dikarbit. Ya, yang namanya keahlian itu perlu proses, perlu waktu, perlu latihan. Makanya untuk ujian kita jangan belajar sehari atau malam sebelum ujian. Kita harus selama 1 semester itu mengerjakan latihan-latihan soal, kan gitu. Supaya kita paham. Oh, masalah tuh begini, kemudian kita belajar. Dosen juga untuk mengajar pun harus tetap berlatih mengerjakan soal-soal gitu. Jadi kita semua harus meningkatkan skill kita ya. Nah, komunikasi itu juga harus dilatih. Makanya kadang-kadang dosen memberikan tugas kelompok, kemudian presentasi di depan kelas. Itu juga melatih komunikasi, bagaimana menyampaikan yang ada di sini dalam bahasa tulisan yang benar. Misalkan itu lewat presentasi-presentasi kelompok atau lewat tugas akhir ya. Kemudian menyampaikan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau
dalam bahasa Inggris misalnya gitu ya. Jadi yang namanya skill itu memang butuh waktu. Nah, apakah 7 tahun untuk jadi aktuaris? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menjadi seorang aktuaris itu ada jenjang-jenjangnya. Pertama, ajun aktuaris dulu. Nah, ada pengalaman mahasiswa saya karena kami di ITB di S1 Matematika ketika itu sudah ada perjanjian kerjasama dengan PAI untuk beberapa modul ujian. Jadi mahasiswa saya ini memang punya kemampuan, beberapa mahasiswa saya punya kemampuan bagus, sehingga beberapa modul ujian PAI dia udah setara. Kemudian yang tidak ada perjanjian dengan PAI, ITB seperti mata kuliah ekonomi dan akuntansi, dia ikut ujian aja. Dia ikut ujian aja. Nah, jadi akibatnya dia begitu lulus S1 matematikanya, dia sudah lulus 7 mata ujian PAI langsung ajun. Yang sebagian yang ada kesetaraan karena dia ngambil kuliah ke S2 aktuaria juga, karena waktu itu yang setara dengan A60 dan A70 adalah mata kuliah di S2 aktuaria. Jadi dia ambil mata kuliah pilihan di S1 matematikanya adalah mata kuliah pilihan atau wajib di S2 aktuaria. Sementara ekonomi akuntansi dia ikut ujian PAI aja karena nggak ada mata kuliahnya di S1 matematika gitu ya. Jadi dia sudah begitu lulus S1 udah lulus 7-7-nya gitu. Nah, akhirnya ada satu syarat lagi untuk mendapatkan gelar ajun aktuaris atau associate actuary adalah namanya professionalism dari PAI. Dia harus ikut seminar, buat laporan dan seterusnya. Jadi dia sudah dapat gelar ajunnya sekitar mungkin setahun sesudah dia lulus S1 matematika. Dia dapat fellow-nya setelah 2,5 tahun lulus S1 matematika. Jadi dia udah dapat aktuaris 2,5 tahun setelah lulus S1 matematika. Nah, cuma untuk jadi aktuaris perusahaan yang boleh tanda tangan itu bukan hanya gelar fellow actuary saja, dia harus sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan aktuaria, dia harus lulus fit and proper test dari OJK gitu ya. Jadi bisa mungkin setelah 4 tahun mungkin kan harus pengalaman bekerja kan, harus ada pengalaman bekerja juga. Ya baru dia menjadi aktuaris perusahaan. Jadi tidak harus 7 tahun, tapi memang rata-rata nih. Rata-rata. Kan rata-rata itu ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat. Memang rata-rata antara 5 ke 7 tahun untuk jadi fellow actuary ya, yang akhirnya menjadi aktuaris penuh gitu. Yang menjadi aktuaris perusahaan. Mungkin rata-rata. Tapi memang itu berdasarkan kemampuan juga. Seseorang kan beda-beda. Ada orang yang dia baru lulus beberapa ujian PAI ketika lulus S1-nya, entah S1 matematika atau S1 statistikanya, kemudian mungkin dia punya keluarga, kemudian dia mungkin hanya bisa belajar untuk ujian PAI hari Sabtu saja, karena Minggu mungkin mau istirahat atau ke gereja bagi yang Kristen, jadi akhirnya dia lebih lama untuk mendapatkan gelar profesi, tapi ya tetap ditekuni, sehingga mungkin lebih lama dari orang yang selama kuliahnya gitu ya, lancar gitu ya. Jadi beda-beda setiap orang, tapi bukan berarti tidak bisa kalau diusahakan dan kerja keras, sebenarnya kerja keras. Boleh? Iya. Yang lain Bu Noriska? Saya jadi ingat sepertinya ada teman kuliah yang dulu saya waktu S2, dia masih S1, tapi karena mengambil mata kuliah juga yang di S2, jadinya sepertinya belum 30 tahun itu sudah fellow actuary. Jadi tidak menutup kemungkinan ya adik-adik untuk menjadi aktuaris di umur yang muda itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting kemauan dan berusaha, harus lulus ujian profesi. Baik Bu, kemudian ini ada juga yang bertanya pada bidang aktuaria apa saja yang harus kita fokuskan selain mempelajari ilmu aktuaria selain matematika. Kemudian ada juga yang bertanya, seberapa penting ilmu aktuaria, Bu? Oke. Kemudian saya gabungkan lagi dengan yang satu, apa saja Bu Noriska terputus ya? Apa saja apa tadi? ya untuk Terputus Bu Noriska, apa saja tadi? Oh, sorry Bu. Seberapa penting ilmu aktuaria, kemudian
apa saja yang bisa dilalui supaya bisa menjadi seorang aktuaris yang hebat? Ini mungkin sudah dijelaskan juga, hanya perlu dipertajam untuk mereka. Oke. Kalau apa saja yang bisa dilalui, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Memang harus ikut ujian profesi. Kemudian seberapa penting ilmu aktuaria, ya untuk bidang-bidang yang tadi saya sudah sampaikan juga. Itu harus ya. Bidang-bidang yang tadi sudah saya bahas, ada di slide juga tadi, di slide halaman berapa gitu. Nah, ilmu apa saja? Ya oke, sekarang lebih spesifik aja ya. Kalau untuk ajun aktuaris itu kan ada ilmu namanya actuarial mathematics, matematika aktuaria. Itu memang belajar bagaimana teori suku bunga, compound interest, macam-macam itu, ada banyak sekali topik-topik di situ. Kemudian teori peluang dan statistika matematika, itu untuk A20. A30 itu ekonomi makro dan mikro, A40 akuntansi, tapi sekarang akuntansinya itu harus corporate finance, keuangan perusahaan. A50 itu adalah metode statistika yang tadi sudah saya sampaikan, ilmunya adalah time series, multiple linear regression atau regresi linear darab, generalized linear model, kemudian survival model, ya A50. A60 itu actuarial mathematics, itu betul-betul matematika untuk ilmu aktuaria khusus untuk asuransi jiwa. Itu A60. A70 itu adalah teori peluang dan matematika dan statistika matematika untuk asuransi umum. Jadi bidangnya di situ juga mempelajari misalnya bagaimana melakukan simulasi menggunakan Monte Carlo simulation, teori kredibilitas. Oh, itu penting sekali. Itu adalah Bayesian statistics ya, statistika Bayesian. Jadi itu perlu semua teori kredibilitas gitu ya. Jadi basicnya adalah matematika, statistika, matematika dan statistika. Barangkali itu ya, Bu Noriska. Bu Noriska terputus ya? Oke. Saya tunggu dulu. Oke. Terputus mungkin, ya Bu Noriska? Ya, mungkin Ibu Noriska terputus, Bu. Oke. Bu Lucia? Ya, saya lanjutkan saja untuk pertanyaannya. Yang terakhir tadi sudah. Ya, sepertinya itu tadi pertanyaan yang terakhir, Bu, yang tentang apa saja kesulitan atau persyaratan yang bisa kita lalui supaya bisa menjadi seorang aktuaria yang sangat hebat. Oke. Udah saya jawab semua ya? Kan tadi di penjelasan sebelumnya juga ada. Oke. Ya. Masih ada lagi dari adik-adik sekalian yang ingin bertanya? Oh, ini ada nih, soft skill apa saja. Ini penting nih, penting nih. Saya pikir saya jawab ini ya. Dari Jeffrey Rajabai Call ya. Oke, ya baru masuk Bu ya. Oke. Nah, soft skill ini, wah ini sering dilupakan mahasiswa nih atau pelajar. Pertama, soft skill harus bisa belajar bekerja dalam tim dengan baik. Begini, kita tidak tahu semua. Kita membutuhkan kemampuan yang lain. Misalnya, kita membutuhkan orang yang jago programming, membuat program dalam bahasa misalnya nanti R language atau Python. Ya, tapi saya punya kemampuan yang kuat di bidang actuarial mathematics atau di bidang teori peluang atau apa. Kemudian saya harus bekerja juga dengan orang dari bidang hukum karena dia yang tahu bagaimana aturan main perusahaan supaya bisa comply dengan peraturan OJK dan seterusnya. Dan misalnya untuk suatu problem dibutuhkan orang dengan latar belakang matematika yang kuat, statistika yang kuat, programming yang kuat. Seperti saya bidang minat penelitian saya adalah asuransi gempa bumi. Saya harus bisa berkomunikasi dengan seorang ahli geofisika, ahli seismologi, ahli meteorologi, karena bahasa kita bisa berbeda padahal yang dihadapi itu masalah yang sama. Bagaimana dan jelas ilmu itu bahasanya adalah matematika. Karena orang geofisika pakai matematika, orang seismologi pakai matematika, orang meteorologi pakai matematika, pakai statistika. Nah, harus bisa bekerja dalam tim dalam arti kata, kita bisa menghargai pendapat orang dan orang juga menghargai pendapat kita. Tidak egois. Pokoknya pendapat saya harus dijalankan, padahal belum tentu kita benar. Dan kemudian kemampuan menyampaikan isi hati dan isi pikiran kita. Itu juga skill yang harus dilatih, namanya komunikasi.
Nah, soft skill yang kedua adalah komunikasi itu harus. Nah, bagaimana kita bisa melatih skill ini adalah ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah, kita terlibat dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan atau organisasi siswa. Kita bekerja sama dengan orang yang latar belakangnya berbeda dari kita, sehingga kita bisa mengerti dari mana orang itu berasal, bagaimana jalan pikirannya, untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar dan baik. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu semua. Gitu. Jadi kita harus bisa mempelajari itu, mempunyai skill itu, ya, bekerja sama dalam tim yang beragam latar belakangnya, baik ilmunya maupun kepribadiannya. Tujuan utama adalah menyelesaikan problem yang ada di depan kita ini dengan cara yang benar, cara yang tepat, ya. Benar belum tentu tepat, tepat belum tentu benar, ya, untuk suatu masalah tertentu. Kemudian yang kedua, soft skill yang kedua, belajar bahasa Inggris. Saya sangat dorong. Daripada kamu punya uang lebih merokok, beli rokok, mendingan uang itu dipakai untuk belajar bahasa Inggris. Ekstrakurikulernya, gitu ya. Kemudian skill programming itu perlu. Walaupun kita nggak jago programming, tapi minimal kita tahu bagaimana membuat program karena runtun, bekerja sistematis, runtun, itu hanya kalau kita punya kemampuan, kalau kita mau memiliki kemampuan programming, kita harus bisa berpikir secara sistematis, runtun, ya. Nah, itu soft skill di antara soft skill yang harus menulis. Waduh, banyak sekarang mahasiswa yang nggak bisa menulis dengan benar. Menulis dalam bahasa Indonesia yang benar pun nggak bisa. Nah, jadi bagaimana menyampaikan sesuatu dalam bahasa tulisan itu skill. Skill itu nggak bisa dikarbit, itu harus belajar, dilatih, ya. Jadi soft skill menulis dengan benar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang benar itu dilatih, ya. Jadi saya sangat mendorong mahasiswa dan siswa SLTA untuk melatih kemampuan-kemampuan itu, menulis. Bukan saya bilang kalian harus jago mengarang novel semua, enggak. Menuliskan apa yang ada dalam pikiran, dalam bahasa yang benar, ejaan yang benar, dan bisa menjelaskannya ke orang lain gitu. Karena orang bisa baca tulisan kita, orang ngerti nggak? Nah, itu dilatih, itu harus bisa dilatih. Oke? Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, baik Bu Duma, terima kasih banyak. Kami rasa untuk sesi tanya jawab dan diskusi sudah boleh diakhiri. Dan terima kasih untuk semua adik-adik yang punya antusiasme untuk bertanya, menggali lebih dalam lagi. Silahkan googling lebih banyak lagi informasi tambahan mengenai sains aktuaria dan juga profesi aktuaris. Oke, Bu Duma, barangkali sebelum saya serahkan kembali kepada MC, closing statement dari Bu Duma kepada adik-adik yang mengikuti. Oke, closing saya hanya begini. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Pilihlah profesi yang Anda senang, yang Anda suka. Kemudian jangan takut untuk bertanya. Atau jangan, karena biasanya siswa dan mahasiswa ini suka takut bertanya ke dosen. Apa sih paling parah yang dilakukan dosen? Marah misalnya. Ya kalau dia marah ya diemin aja, udah dia marah udah selesai. Ya, jadi pilih profesi yang memang senang, ya, senang di situ. Jangan dipaksakan. Nah, tapi memang kita harus berdoa. Tuhan sebenarnya, Tuhan panggil saya hidup di dunia ini untuk apa sih? Apa peran saya di dunia Tuhan? Tolong tunjukkan saya jalannya, gitu. Arahkan hati dan pikiran saya ke situ. Itu memang, itu harus didoakan, ya. Tapi juga pilih profesi atau yang disukai. Kemudian jangan takut bertanya. Closing statement yang lain adalah actual mathematics atau profesi actual mathematics lah. Actual mathematics bukan mata kuliahnya ya, maksud saya ya. Tapi science actuary itu adalah sebenarnya menyenangkan, fun, and promising, menjanjikan bidangnya. Ya, itu saja barangkali. Ya, terima kasih banyak Bu Duma untuk penjelasan yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik semua yang ikuti hari ini ataupun untuk adik-adik yang tidak sempat mengikuti hari ini, tenang karena rekamannya akan diupload di YouTube
yang ada di flyer yang adik-adik terima. Jadi bisa buka lagi dan lihat lagi, kemudian cari tahu lebih banyak lagi jika berminat. Baik, terima kasih untuk semua atensinya dalam sesi tanya jawab diskusi dan juga pemaparan materi yang disampaikan. Saya kembalikan kepada MC, Bu Lucy, silahkan Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Noriska dan juga Ibu Duma untuk pemaparan materinya. Saya ingatkan sekali lagi kepada adik-adik sekalian, untuk materinya bisa dilihat di kolom chat, sudah di-share, itu bisa juga di-download oleh adik-adik untuk disimpan dan dipelajari kembali. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi penyerahan sertifikat Ibu Duma dan agenda sesi foto bersama. Ya, ini sertifikatnya. Sekaligus saya minta nanti saya akan memandu dari sini untuk sesi foto bersama kepada panitia. Mungkin untuk bisa nantinya men-screenshot. Lalu kepada peserta yang videonya masih mati, tolong dihidupkan. Iya. Ya. Dari pihak panitia, kira-kira sudah bisa dimulai? Oke, siap ya. Sekarang kita di slide pertama, ya. Mohon berikan senyum yang paling manis biar terdokumentasi yang baik ya. 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Saya save dulu. Oke, sekarang yang kedua. Iya, semuanya boleh munculkan dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke. Sabar ya, saya karena ini banyak sekali antusiasnya siswa hari ini, sekitar 134 Ibu Dumaria, luar biasa. Tenang, bisa kita foto. Ini di slide ketiga belum muncul nih wajahnya nih. Tolong adik-adik semua bisa aktifkan kameranya biar semuanya bisa difoto. Iya, sabar ya, saya masih menunggu muncul dulu biar semuanya bisa masuk dalam screenshot foto di siang hari ini. Oke, lumayan ya. Siap ya, 1, 2, 3. Oke. Iya, sekarang yang keempat. Mohon ditampilkan. Oke, 1, 2, 3. Iya, yang kelima sekarang. 1, 2, 3. Oke. Bersabar, Ya. satu lagi ya. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih buat kesabarannya. Panitia, oke. Iya. Baik, Ibu Duma sama Ibu Insun, sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih karena sudah boleh berpartisipasi dalam kegiatan outreach kita di hari ini. Mohon tidak bosan-bosan lagi ketika mungkin kami meminta kalau ingin ada lagi kegiatan-kegiatan penjelasan mengenai aktuaria dan lain sebagainya. Ya, selamat siang bagi kita semua. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah boleh berpartisipasi dalam kegiatan outreach kita di siang hari ini. Salam jumpa nanti lagi untuk kita semua di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bu Dumaria. Sama-sama. Terima kasih adik-adik. Dan Ibu Insun.
Lagi semangat. Selamat siang, Pak. Sukses semuanya. Salam sehat.